Yo gengs, kali ini kita akan membahas tentang penemuan-penemuan seorang jenius fisikawan, teknik listrik, teknik mekanik yang bernama Nikola Tesla. Pria keturunan Serbia Amerika ini lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856. Penemuan-penemuannya sungguh revolusioner dan terlampau maju bahkan untuk era modern seperti sekarang ini. Beliau merupakan salah satu manusia yang paling penting dan ya bisa dikatakan manusia yang paling langka yang pernah lahir di muka bumi ini. Sayangnya penemuan-penemuan ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan dianggap ancaman untuk para elit-elit global dan mengganggu denyut industri dan keamanan negara. Penasaran seperti apa saja? Stay tune Vian Gopal TV. Yo, what's good? Welcome back to Vian Gopal TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe geng supaya channel ini terus berkembang. Yang pertama, Detrai atau senjata laser pemusnah massal. Pada tahun 1930, Nikola Tesla telah menemukan sebuah senjata elektromagnetik yang berjenis laser yang ia beri nama Teleforce. Senjata ini mampu menghimpun partikel laser energi dan intensitas yang tinggi yang dapat digunakan untuk memusnahkan pesawat tempur, prajurit, atau apapun yang mengancam kedaulatan negara. Kemampuan senjata ini dapat menghancurkan dengan jangkauan jarak 320 km. Tujuan Nikola Tesla menciptakan laser pemusnah ini untuk dijadikan tembok pertahanan. Apabila ada negara yang ingin menyerang negaranya, pasti dengan sendirinya akan hancur dan musnah. Bayangkan saja pesawat tempur yang berlapis besi aja hancur, apalagi manusia. Senjata laser pemusnah massal ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Bahkan pemerintah melarang dengan alasan apabila senjata ini diciptakan, maka negara-negara di dunia ini dengan mudah saling menghancurkan. Apalagi kalau senjata ini jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan. Seandainya senjata pemusnah massal ini hasil diciptakan dan mendapatkan dukungan, mungkin saja peperangan Rusia dan Ukraina sekarang menggunakan senjata tersebut. Dan bayangkan saja apa yang terjadi. Nikola Tesla mengakui penemuannya ini pernah diincar oleh agen rahasia. Pernah suatu ketika ruangan kerjanya berantakan dan kertas hasil penelitian pun berserakan. Beruntungnya, Tesla pun telah menyembunyikan hasil penelitiannya itu. Yang kedua, osilator Tesla atau perangkat pencipta gempa buatan. Pada tahun 1998, Nikola Tesla pun kembali menemukan sebuah perangkat pengguncang yang berukuran kecil, alias alat ini dapat mengguncang dengan skala kecil. Tapi jika alat ini disambungkan dengan alat yang ada di dalam gedung kantornya, maka bisa mengguncang gedung tersebut. Jadi gengs, alat ini semacam menciptakan gempa buatan. Bayangkan jika alat ini tersebut berukuran besar, pasti bisa menimbulkan gempa yang lumayan lah. Gila, ini orang jenius banget gengs. Sampai-sampai ia bisa menemukan alat menciptakan gempa buatan. Dan di posisi tahun 1998. Bayangkan di Indonesia mungkin masih seperti apa. Akhirnya Nikola Tesla pun merasa kalau penemuannya ini sangat berbahaya dan bersifat teror. Mungkin dia takut ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Lagian apa gunanya terus mempertahankan alatnya yang bisa menggunakan untuk membuat gempa? Gak ada manfaatnya kan? Seandainya kayak penemuan yang pertama seperti laser pemusnah, mungkin kali aja bisa digunakan sebagai tembok pelindung negara. Jadi gengs, Nikola Tesla ini pun langsung menghancurkan alat penemuannya tersebut. Dan beliau juga memberitahukan ke semua pegawainya atau karyawan-karyawan yang bekerja di kantornya untuk tutup mulut atas guncangan yang dihasilkan alat tersebut. Namun sebagian teori percaya bahwa pemerintah Amerika Serikat sampai saat ini masih menggunakan penelitian Nikola Tesla yang satu ini. Mereka melakukan penelitian di sebuah fasilitas yang bernama HARP di Alaska. Nomor 3, Warden-Clyde Tower atau sumber daya listrik nirkabel yang bebas biaya. Pada tahun 1901 hingga 1902, Nikola Tesla membangun menara Warden-Clyde, stasiun transmisi daya nirkabel raksasa. Proyek ini pun didanai oleh perusahaan JP Morgan. Mereka pun saling sepakat dan ingin membangun menara ini guna menyediakan sarana komunikasi nirkabel ke seluruh dunia. Proyek ini pun mulai berjalan. Di tengah perjalanan, Nikola Tesla pun mulai menemukan ide-ide baru.
Lewat menara ini, ia ingin mengalirkan listrik gratis ke seluruh masyarakat di dunia. Dan semua masyarakat dapat mengirimkan pesan, sambungan telepon, bahkan cetakan faksimil di penjuru Atlantik ke negara Inggris, maupun di kapal-kapal yang telah berlayar di tengah samudera. Seandainya proyek ini berhasil, semua orang dapat menikmati listrik gratis dari menara ini yang disalurkan lewat tanah tanpa sambungan kabel. Jadi gengs, tenaga listrik ini diambil dari energi panas yang dari dalam bumi dan udara sekitar, lalu kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Namun sayangnya proyek ini pun terpaksa harus diberhentikan pada tahun 1906. Hal ini karena adanya niat baik Nikola Tesla untuk mengalirkan listrik gratis. Mereka menganggap bahwa sistem ini dapat membahayakan kepentingan tokoh-tokoh elit dunia karena ia mengubah industri energi secara drastis. Bayangkan apa yang terjadi jika masyarakat tidak memerlukan minyak bumi dan batu bara lagi. Dan yang mendanai Nikola Tesla untuk membangun proyek ini adalah JP Morgan, yang dimana JP Morgan merupakan salah satu perusahaan yang paling besar yang menginvestasikan di batu bara dan minyak bumi. 4. The Flying Saucer atau piring terbang. Nikola Tesla pun kembali merancang sebuah pesawat, yang dimana pesawat sangat berbeda dari pesawat yang seperti biasanya. Pesawat ini dirancang seperti piring terbang atau seperti pesawat UFO, atau kayak pesawat makhluk ekstral. Nikola Tesla mengatakan bahwa pesawat ini dapat bermanuver di udara dengan mudah sesuai keinginan kita. Pesawat ini juga aman diterbangkan terlepas dari kondisi cuaca, dan bisa melayang di udara tanpa bergerak dalam waktu yang begitu lama. Pesawat ini dapat diterbangkan bebas energi tanpa membutuhkan minyak. Orang ini benar-benar gila ya gengs. Dia bisa menciptakan pesawat terbang yang bebas energi. Sedangkan di saat itu, industri penerbangan maupun kendaraan bermotor masih sangat bergantung pada pasokan minyak bumi dan gas. Namun sayangnya penemuan yang satu ini pun bernasib sama dengan menara pemancar nirkabel, tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Nomor 5. Improved Airship atau balon udara yang canggih dengan kecepatan tinggi, jatuh bangkit lagi bangun bila sungkur. Meskipun berkali-kali penemuan Nikola Tesla selalu aja tidak diakui atau tidak diterima oleh pemerintah, namun semangat beliau sangat luar biasa. Nikola Tesla kembali menciptakan sebuah alat transportasi udara seperti balon terbang. Dalam proposal yang ia ajukan, Tesla mengatakan bahwa balon udara ini dapat mengangkut penumpang dari New York ke London hanya butuh waktu 3 jam dengan mengudara 12 km di atas permukaan tanah. Balon udara ini menyerap daya langsung dari atmosfer. Jadi gengs, misalkan balon udara ini mengangkut penumpang, balon ini tidak lagi singgah di daratan untuk mengisi bahan bakar, tapi balon ini menyerap energi langsung dari atmosfer. Penemuan ini pun bernasib sama dengan penemuan yang lainnya, tetap saja tidak diakui. Mungkin karena penemuan Nikola Tesla ini bertentangan dengan para elit global, yang dimana semua penemuan tidak ada satupun yang membutuhkan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi seandainya penemuan itu diakui dan didanai, jelas-jelas banyak perusahaan seperti batu bara, tambang, dan minyak bumi bisa bangkrut dong. Nikola Tesla pun akhirnya meninggal dalam keadaan yang sangat miskin dan tidak layak untuk seorang penemu hebat seperti dirinya. Semua penemuan dan gagasan-gagasannya memang sangat melampaui masanya. Hingga saat ini masih banyak rumor liar yang mengatakan bahwa penemuan Tesla dimanfaatkan setelah beliau meninggal. Dan banyak juga mengatakan bahwa teknologi-teknologi canggih seperti NASA itu pun berasal dari penemuan Tesla yang telah dimodifikasi. Dan banyak proyek-proyek rahasia yang dilakukan pemerintahan Amerika yang tidak diketahui publik. Jadi gengs, itulah penemuan-penemuan Nikola Tesla yang tidak diterima oleh elit-elit global. Silahkan tinggalkan komentar dan kita akan berdiskusi bersama. Oke, thank you, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.